Hai Sobat Bang Lawyer, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kembali kita akan membedah kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Ada yang berkonsultasi kepada saya, seorang suami, yang mengetahui bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dengan laki-laki yang lain. Nah, lantas si suami ini marah, dia murka, dan dia ingin menuntut si istrinya beserta selingkuhannya ini untuk dilaporkan secara pidana. Nah, bisa nggak sih dilaporkan secara pidana atau harus seperti apa yang bisa dilakukan oleh si suami tersebut? Yuk langsung saja kita bedah kasusnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Baik, seorang suami mengetahui istrinya ini telah melakukan perselingkuhan sampai melakukan perzinahan. Dan si suaminya ini mengetahui bahwa si istrinya ini memang benar-benar terbukti melakukan perzinahan dengan selingkuhannya tersebut. Padahal si istri ini sudah memiliki anak dan pada saat itu anaknya masih berusia kurang lebih 8 bulan. Loh, kok bisa ya seperti itu? Seorang istri berselingkuh dengan laki-laki yang lain, dia sudah bersuami, bahkan sudah punya anak, dan anaknya masih berusia 8 bulan. Wah, terlalu ya sahabat semuanya. Nah, si suami ini lantas konsultasi, apa sih Bang yang bisa saya lakukan? Saya marah banget. Nah, saya tanya, apakah Anda memiliki bukti bahwa istri Anda ini telah berlaku selingkuh, telah melakukan perzinahan dengan selingkuhannya? Nah, si suami ini menjawab, betul Bang, saya sudah mengetahui dan saya sudah memiliki buktinya. Bahkan selain bukti, saya juga sudah mendapatkan pengakuan. Nah, lantas si suaminya ini memeriksa handphone si istrinya. Nah, diketahuilah di situ chattingan-chattingannya, kemudian juga bukti-bukti percakapan mesra, percakapan mesum dan lain sebagainya. Ternyata si istri ini mengaku bahwa dia sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan perselingkuhannya sudah sampai berbuat zina. Nah, oleh karena itu si suami ini tambah marah, dia tambah murka dengan adanya pengakuan dari si istri tersebut. Kemudian si suami ini pun lantas dia mencari si laki-laki tersebut dengan berbagai cara. Akhirnya dia mendapatkan pengakuan laki-laki tersebut bahwa dia telah berselingkuh dengan istrinya dan dia telah mengakui apa saja yang telah diperbuat, apa saja yang sudah dilakukan dengan si istrinya tadi, dengan menyampaikan berbagai macam alasan. Lantas si suaminya ini semakin murkalah dia, semakin marah dan semakin kecewa, dan dia ingin menceraikan si istrinya tersebut. Dan selain menuntut perceraian, si suaminya tadi juga ingin mengambil hak asuh anak yang tadi masih berusia di bawah 1 tahun tersebut. Nah, sebetulnya langkah-langkah atau upaya hukum yang bisa dilakukan oleh si suami tadi, sebetulnya sih kalau udah selingkuh, apalagi sudah sampai berbuat zina, apalagi ada buktinya, apalagi mereka mengakui. Nah, maka si suami ini bisa saja dia menuntut secara pidana, melaporkan si istrinya beserta selingkuhannya tersebut kepada pihak kepolisian untuk dituntut secara pidana untuk diproses hukum. Nah, apakah ada dasarnya? Ada dasar hukumnya enggak? Seorang suami melaporkan atau menuntut pidana istrinya yang berbuat selingkuh sampai melakukan perzinahan. Jawabannya tentu bisa dan tentu ada dasar hukumnya. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana apabila pasangan suami istri salah satunya misalkan berselingkuh kemudian terbukti melakukan perzinahan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, pasangan yang berselingkuh tersebut dapat dituntut pidana penjara. Bahkan bukan hanya si pasangannya yang berselingkuh tadi, melainkan selingkuhannya pun dapat juga bersama-sama dilaporkan, dituntut secara pidana dan bisa juga dikenakan sanksi pidana penjara. Kemudian selain menuntut secara pidana, sebetulnya kalau memang seorang istri sudah berselingkuh dan melakukan perzinahan, itu di dalam syariat Islamnya sendiri, bagi kita agama Islam, itu menjadi alasan yang kuat, alasan yang diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tindakan ataupun juga perbuatan si istri tersebut termasuk atau tergolong ke dalam kategori perbuatan yang nusyuz. Nusyuz itu bisa diartikan durhaka. Nah, perbuatan nusyuz ini banyak. Di antaranya ya tadi, berbuat selingkuh sampai dengan melakukan perzinahan. Itu menjadi dasar kuat bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya. Nah, jadi selain menuntut secara pidana, bisa juga si suami tadi menceraikan si istrinya secara sah, secara formal melalui lembaga pengadilan agama. Jadi bisa digugat cerai talak ke pengadilan agama. Nah, kemudian ketika si istri tadi nusyuz, atau misalkan salah satunya melakukan perselingkuhan sampai perzinahan, maka ketika diceraikan oleh suaminya di pengadilan agama, nah si suami ini tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang iddah ataupun juga mut'ah, karena si istri tersebut sudah nusyuz, sudah berselingkuh di antaranya sampai melakukan perzinahan.
Dan terkait dengan hak asuh anak, sebetulnya hak asuh anak itu secara normatifnya apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya dan anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka hak asuh anak tersebut yang masih di bawah usia 12 tahun tersebut itu biasanya akan diberikan kepada ibunya, kepada pihak istri. Namun dalam ketentuan yang lain, apabila istri berbuat nusyuz, apalagi istri misalkan menelantarkan anak, apalagi si istrinya tersebut melakukan kekerasan fisik kepada anak, tentunya bisa menggugurkan si istri tadi mendapatkan hak asuh anak. Begitupun dengan perilaku perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh istrinya. Itu juga sebetulnya bisa menggugurkan si istri tadi mendapatkan hak asuh anak. Namun dalam beberapa kasus yang pernah saya temukan, yang pernah saya pelajari, itu ada juga ternyata kalau misalkan anaknya itu masih balita, masih perlu ASI ibunya, masih perlu kasih sayang ibunya yang memang biasanya kalau masih balita itu ya tidak bisa dipisahkan dengan ibunya. Jadi dalam suatu putusan tersebut tetap memberikan hak asuh anak tersebut kepada si ibunya dengan pertimbangan si anak tersebut masih balita, masih butuh air susu ibu. Jadi meskipun si istri tadi nusyuz, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, itu ada saja ternyata putusan yang tetap memberikan hak asuh anak tersebut kepada si ibunya. Dengan ketentuan mungkin apabila nanti sudah berusia misalkan 7 tahun atau berapa tahun, itu boleh diambil kembali oleh bapaknya untuk mendapatkan hak asuh anak. Nah, jadi dalam kasus ini yang dapat dilakukan oleh si suami tadi pertama bisa melakukan pelaporan ya, bisa menempuh secara pidana, melaporkan secara pidana agar si istrinya tadi yang berselingkuh, yang berzina dengan selingkuhannya bisa dikenakan sanksi pidana penjara. Atau misalkan kalau si suaminya memang sudah benar-benar murka, tidak mau lagi menerima, tidak lagi mau memaafkan, maka ya sudah menjadi alasan bagi si suami untuk menggugat cerai istrinya. Adapun terkait dengan hak asuh anak, ya silahkan diajukan saja pada saat mengajukan gugatan cerai untuk meminta hak asuh anak yang masih di bawah 1 tahun tadi, yang masih balita. Nanti putusannya itu nanti pengadilan agama, dalam hal ini majelis hakim lah yang nanti akan menentukan apakah hak asuh anak tersebut bisa diambil hak asuh anaknya oleh si suami tadi, oleh si ayahnya, atau dalam waktu sementara tetap dalam pengasuhan ibunya, ingat si anak ini masih balita. Itulah bedah kasus kita pada kesempatan video kali ini, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, mudah-mudahan si suami tadi yang berkonsultasi diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Oleh karena itu, bagi yang sudah berumah tangga, marilah jaga rumah tangga kita semua, agar tetap sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau misalkan ada sedikit perselisihan, ada permasalahan, selesaikanlah dengan baik-baik, apalagi sudah memiliki anak. Nah, terima kasih yang udah klik video ini, yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber semua rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.